Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Isnanda Salam dengan NIM 121200708 dari Pendidikan Fisika semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview pertemuan perkuliahan ke-15 ilmu fikih dengan materi masalah-masalah fikih kontemporer. Melihat referensi fikih zaman klasik dan antisipasi tantangan fikih pada masa kontemporer, banyak resistensi dalam intern fikih itu sendiri untuk selalu eksis menjawab tantangan zaman. Modernisasi yang berkiblat ke barat pada gilirannya telah menjungkir balikan budaya timur termasuk di bidang fikih. Westernisasi telah melumpuhkan budaya-budaya yang masih berbau Islam di seluruh dunia, sehingga dari permasalahan ini dapat dibuktikan bahwa budaya luhur Islam sudah semakin rapuh, bahkan tidak ada lagi yang simpati. Realitas lainnya adalah tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh fikih, mulai dari banyaknya orang yang telah mengabaikan ajarannya karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran kapitalisme yang sangat mengakar pada pemikiran umat Islam saat ini. Mereka pun beranggapan bahwa fikih sudah tidak relevan lagi. Pada referensi fikih pada umumnya, ketika seorang faqih menulis karya ilmiah, pada generasi berikutnya dijelaskan lebih luas atau syarah. Penjelasan itu kemudian memerlukan komentar atau hasyisyah, dan komentar memerlukan penegasan takrir, dan seterusnya yang pada gilirannya menimbulkan kebosanan karena berpanjang lebar mengenai penjelasan serta perincian yang sebenarnya tidak perlu. Untuk meretas kebekuan fikih dalam berinteraksi dengan dinamika kontemporer, Ahmad Qadri Azizi menawarkan 11 langkah, yaitu yang pertama, mendahulukan sumber primer atau Al-Quran dan hadis dalam menentukan rujukan kitab induk imam mazhab dalam bermazhab ketika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer. Yang kedua yaitu berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, karya ulama klasik diposisikan sebagai knowledge bagi produk deduktif maupun empirik. Yang keempat, mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar baik dalam konteks iptek maupun budaya dan gagasan pemikiran serta tidak tergesa-gesa mengklasifikasi sesuatu yang baru dengan landasan emosional. Yang kelima, responsif terhadap permasalahan yang muncul karena masyarakat ini mendapatkan jawaban cepat dari pakar fikih. Yang keenam, menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif, yaitu pola jawaban masalah hukum yang mampu memberikan inspirasi untuk kehidupan yang sedang dijalani oleh umat Islam. Yang ketujuh, ahkam al-hamsah, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu hukum secara umum, yaitu kajian fikih dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum sehingga pakar hukum dapat memahami substansi fikih dengan baik dan benar. Yang kesembilan, kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Proses deduktif adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan segala metodenya dalam porsi benar untuk mewujudkan hasanah di dunia akhirat bagi umat Islam. Yang ke-10, menjadikan maslahah atau ammah sebagai landasan penting dalam mengembangkan fikih. Yang ke-11, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihadi, terutama ketika proses ijtihad itu menggunakan pendekatan induktif dan bukan deduktif. Salah satu cara lainnya dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Masalah fikih kontemporer adalah suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum ijtihadiyah yang secara nyata muncul pada masa kini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisa ilmiah serta pendekatan yang tepat dan berorientasi dengan pemenuhan kebutuhan maslahat manusia dunia akhirat. Seiring perkembangan zaman, persoalan-persoalan fikih ini juga berkembang dan memerlukan jawaban untuk kepentingan kini dan yang akan datang. Telah banyak produk-produk pemikiran cerdas dalam bidang fikih yang diformulasikan para fuqaha, namun perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya. Ingat bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada maqasid syariah. Maqasid syariah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama.
Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari pencegahannya dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang dinyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan segi pencegahan dilakukan dengan cara qiyas dan diat. Yang ketiga ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh atau haram, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Contoh penerapannya yaitu dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan cara menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Nah, keempat ada maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta, benda, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang baik dalam pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir ada maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik dari segi secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu pencegahannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Baik, cukup sekian review pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.